Halo, jumpa lagi di RC Gazem. Setelah sekian lama kita libur, akhirnya kita bisa kembali rutin mengupload video di channel ini. Kali ini, kita langsung saja, kita akan membahas dan mereview bagaimana MN82S. Iya, MN82S ini termasuk MN yang paling sering ya. MN82 ini adalah MN yang paling sering di-rebuild sama MN produk. Seperti yang kita ketahui ada MN82 versi pertamanya, MN82 Pro versi keduanya, dan itu jelas tidak ada perubahan yang signifikan kecuali dari lampu dan warnanya saja. Dan yang terakhir, kita sudah mendapati MN82S. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat bagaimana impresi dari RC ini. So, ini adalah box dari MN82S. Ini teman-teman bisa lihat ada logo Toyota Official License Product. So, RC ini license, jadi tingkat keakuratan body RC ini dengan mobil aslinya mencapai 90%. Dan selanjutnya di bagian depan sini ada tulisan New Upgrade. Ini tulisan yang sama persis dengan kotak atau kemasan dari MN99S V2. So, saya penasaran dengan RC ini, karena di kemasan, di boxnya itu tidak ada perubahan yang lain. Di bagian belakang sini ada MN82S versi pertama, jadi hanya ada di tulisan New Upgrade saja. So, mari kita lihat apakah RC ini layak dibeli atau tidak. Sebelum kita mulai reviewnya, video ini disponsori oleh Ban Buatan Indonesia, ban RC buatan Indonesia yang lagi dalam tahap research and development, ya, Good Life. Jadi, dukung produk-produk Indonesia. Mari kita lanjut review RC ini. Apa saja yang kita dapat di dalam box? Pertama adalah, ya, emblem Toyota. Karena RC ini license, seperti MN82 versi sebelumnya, RC ini juga mendapatkan emblem yang seperti ini. Ini adalah emblemnya. Cukup untuk menambah kesan scale di RC teman-teman. So, kita lanjut ke bagian lainnya. Kita mendapatkan kemasan seperti ini yang berisi part-part dari bodi RC ini. Ya, part-part kompartemennya. Karena RC ini dengan konsep overlander, jadi bak belakangnya atau yang model pickup itu diisi dengan kompartemen. Ini adalah kompartemennya. Ya, sudah kosong karena kita sudah pasang di RC-nya. Untuk instalasi dari kompartemen ini cukup efisien dan sangat mudah untuk dilakukan. Jadi teman-teman jika beli RC ini memasangnya juga cukup mudah. Bagian selanjutnya adalah kita dapat stiker. Ya, stiker yang seperti biasa, tapi saya nggak yakin akan menempelkan ini di unit kita. Kitab sucinya yang tebalnya itu 4 lembar. Ya, ini langsung saja. Sepertinya tidak terlalu urgen. Kelengkapannya cukup, dan terakhir kita mendapatkan charger. Ya, charger biasa seperti yang MN sering berikan. Hanya berbeda dalam bentuk ininya saja nih, kepalanya saja. Oke, tetap 3 pin. Jadi bisa kita asumsikan bahwa RC ini memiliki baterai pasti 1200 mAh. Oke, nggak usah lama-lama karena saya nggak sabar lihat RC-nya. Ini dia RC-nya. Untuk tampilan, kita ambil yang warna hitam. Untuk tampilan, RC ini emang cakep. All aksesoris sudah kita pasang. Di sini ada antena. Oke, teman-teman bisa lihat RC ini dari segi tampilan cakep, dan secara bobot lebih agak berat dibandingkan MN82S versi pertama. Ya, karena ada kompartemennya. Oke, mari kita mulai ke bagian depan. Apa yang berbeda di bagian depan? Tentu teman-teman bisa ngeh kalau bagian depannya itu sangat berbeda dengan versi yang lama. Apanya yang berbeda? Ya, bumper. Teman-teman bisa lihat bumpernya ini berbeda dengan versi sebelumnya. Kalau teman-teman tahu versi sebelumnya kita nggak dapet bumper. Nih, polosan seperti ini saja. Jadi di bagian sini kita dapat bumper, tapi saya nggak tahu part aftermarketnya apakah ada bumper yang metal, atau kita perlu custom juga. Dan untuk perbedaan lainnya tidak ada. Di sini tetap ada logo Toyota, dan di sini sudah kita tempel logo kebanggaan kita, RC Gazem. Ya, lampu depan
Ini pasti warnanya putih karena ya begini. Lampu depan dan klaim dari MN82S ini, lampu ini hidup. Tapi sepertinya yang ini nggak hidup. Oke, bagian depan tidak ada perubahan yang signifikan. Dan di bagian samping, teman-teman bisa lihat proporsi dari RC ini agak menyenangkan untuk dilihat dibanding MN versi yang sebelumnya. Ya, dia kelihatan cakep ya. Pertama, teman-teman bisa langsung ngeh kalau kita dapat kompartemen. Ya, kompartemennya ada hampir lebih dari 1/8 dari bagian RC ini. Dan yang mengejutkannya, kompartemen ini bisa dibuka. Ya, nih, kompartemennya bisa dibuka. Sorry, mana ini? Kompartemen bisa dibuka dengan detail-detail seperti ini. Untuk build quality, ini hard body yang cukup paten dan good quality-nya. Saya menyukai, ketimbang WPL, saya lebih suka hard body MN. Dan tidak lupa, di bagian atas kita mendapatkan roof rack yang sudah kita pasang. Nih, ya, kita dapat roof rack juga. Jadi konsep overland dari RC ini sangat kental. Jadi teman-teman, jika suka konsep mobil seperti ini RC Mini termurah dan terbaik yang bisa teman-teman beli. Kita belum berbicara tentang spesifikasi elektronik ataupun teknikal seperti sasis, gardan, dan lain-lain. Tapi dari aspek body, RC ini cukup menghibur. Kalau di MN sebelumnya, kita nggak dapat ban serep. Sekarang kita dapat ban serep yang ditaruh di sini. Sini kita ada tempelin juga plat kebanggaan kita, dan ya, detail belakangnya ini cukup ganteng dan elegan. Saya pilih yang warna hitam, tentu karena RC ini sangat mudah untuk dikustomisasi jika warnanya hitam. Oke, dan spion tetap seperti biasa, dia bisa di flip ya. Ya, di flip seperti ini. Dan ada detail kaca ya seperti MN pada umumnya. Dan bagian depan, ya, ini adalah kompartemen baterainya. Untuk detail hood, dia persis sama seperti yang lainnya. Yang membedakan RC ini dengan versi sebelumnya adalah roof rack, kompartemen, ban serep, dan detail dari atau finishing dari cat RC ini. Catnya ini adalah Black Dove. Ya, jadi kesan gaharnya sungguh sangat menonjol. So, untuk detail RC ini memang menarik. Dari door handle sampai ke side plate ini kita dapat. Jadi untuk interior kita dapat setir seperti biasanya. Interior nggak berubah, sama seperti MN82S versi sebelumnya. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, apakah RC ini di-rebuild dalamnya, elektronikalnya, gardannya? Sepertinya dari sekilas yang kita lihat, RC ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi untuk bagian sasis, kopel, gardan, tidak ada perubahan yang signifikan. Orang-orang lebih memilih ke MN78. Kenapa? Mari kita bahas kit dari RC ini. Oke, ini dia bodinya teman-teman. Dan untuk modul lampu RC ini, modulnya ada di sini. Ya, ini ada modul lampu realistisnya. Ini yang kita nggak dapatkan di MN82 versi pertama, akan tetapi kita dapatkan di MN82 versi Pro yang berwarna silver itu. Oke, untuk build quality as good as MN, ya seperti MN biasanya. Ini cukup bagus dan ya di sini ada teman-teman bisa lihat tuh goyang karena emang RC ini bisa dibuka menjadi pickup flatback. Jadi ya kompartemennya ini bisa dibuka, membukanya lewat sini. Nanti kita coba buka ya. Dan untuk bagian fender RC ini cukup menarik. Ini adalah fendernya. Ini totally sangat berbeda dengan MN versi sebelumnya. Fendernya mengakomodir sudut-sudut ban dari RC ini dan tidak mengganggu travel dari RC ini. Akan tetapi kita lihat jika kita mengganti ban yang lebih besar. Dan selanjutnya ya, tidak ada lagi. Untuk detail-detail teman-teman bisa lihat detail-detail bawahnya.
Ini cukup sangat detail sekali. Jadi RC ini sungguh sangat memanjakan mata. Oke, mari kita ke bagian yang sebenarnya poin dari RC ini. Tidak ada perubahan sama sekali dari segi elektrikal maupun teknikal. Jadi RC ini pure jual body overlander saja. So, RC ini tidak berbeda sama sekali. Apa kekurangan dari kit MN82S ini? Pertama, seperti yang teman-teman ketahui, kekurangan dari RC ini adalah di bagian chassis. Kenapa kita lebih memilih atau kita lebih merekomendasikan MN78 sebagai budget RC? Karena MN78 kita tidak perlu mengupgrade chassis lagi. Ya, chassis dari MN82 ini sangat berbeda dengan MN78. MN78 itu bersasis independen, tidak tergabung seperti RC ini. RC ini sasisnya tergabung. Nih, teman-teman bisa lihat. Dia persis kayak RGT 136161, sasisnya tergabung. Tetapi di MN78 kita mendapatkan frame sasis yang lebih proper untuk kita upgrade ke tahap-tahap berikutnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Pertama, ya shock seperti yang lama dengan tinggi 60 mili ya. Servo yang ada di gardan. Servo yang ada di gardan kita semua tahu ini 17 gram dan masih plastik. Kita nggak perlu buka lagi, masih plastik. Gardan masih plastik. Ya, dan gearbox apalagi? Gearboxnya masih plastik. Kopel masih plastik, dan tentu di bagian belakang ini adalah lip spring yang dikombinasikan dengan independent shock. Kita ketahui bahwa lip spring MN82 itu memiliki durabilitas yang cukup lumayan jelek. Ya, maksudnya cepat patah gitu. Kelasnya sama dengan WPL untuk bagian lip spring ini. Selanjutnya, ya, link rodnya seperti yang biasa, kualitasnya lebih baik daripada WPL. Kalau WPL itu link rodnya om tekan gini aja, dia langsung lepas tuh. Untuk bagian belakang kita nggak mendapatkan link rod. Kenapa tidak mendapatkan link rod? Karena menggunakan mekanisme lip spring seperti ini. Apakah performanya bagus? Yap, sama saja. Tergantung bagaimana part-part yang kita upgrade dari RC ini. Yuk, untuk motor ini 280 dan board ini persis board yang punya MN82 Pro. Apakah itu waterproof, Bang? No, ini perlu waterproof lagi. Tentu dengan menggunakan kutek atau lem pipa dan sebagainya. Ya, tinggal oles-olesin aja. Dan selanjutnya, servonya juga yang masih plastik ini tadi belum waterproof. Jadi jika Om membeli RC ini, silakan waterproof di bagian ini dan di bagian servo. ESC dan receiver ini masih tergabung. Sepertinya ya kita harus ganti bannya ya, karena MN82 ini bannya persis dengan MN78. Bahkan velgnya sama, hanya berbeda warna saja. Dan teman-teman tahu, kalau teman-teman udah pernah beli MN, ban ini enggak banget. Tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada sama sekali. Kecewa atau enggak? Ya, untung ada bodinya yang menghibur kita. Saya berharap mereka lebih baik ganti partnya atau ganti sasisnya ke yang metal ketimbang ganti yang gini-ginian aja. Ya, kelihatan industrial sekali. Oke, sekarang mari kita upgrade bagian pertamanya, ban dan velg. Oke, sebelum kita test drive RC ini, kita harus ganti dulu bannya. Karena ban dari RC ini seperti yang teman-teman ketahui, tidak ada grip. Kita akan pakaikan salah satu dari ketiga velg ini. Dan bannya tentu kita pakai ban Tarantula Mini. Ya, Good Life Tarantula Mini. Ini sangat fit dengan MN82S dan MN78. Linknya kita taruh di deskripsi. Dan jika ada teman-teman yang nanya, itu beli velgnya di mana? Ya, kita beli di CKRC. Bisa mampir ke e-commerce dari CKRC, baik Shopee maupun Tokped-nya. CKRC membuat ya velg custom 3D print yang persis dengan aslinya. Sepertinya untuk MN82S ini kita akan menggunakan velg ini karena RC-nya pasti kelihatan scale banget. So,
let's go. Dan ini dia RC-nya setelah kita ganti velgnya. Yoi, sangat cakep sekali teman-teman. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung coba saja RC ini. Check it out. Okay, let's go. Shocked by the rhythm